Eh, Ustadz, Al-Quran seolah melarang perhiasan kehidupan dunia seperti harta, istri, dan anak. Al-Quran terlalu fokus akhirat, tidak memperhatikan dunia seperti cara mencari nafkah dan seterusnya. Hal ini membuat banyak muslim miskin dan fokus akhirat melulu. Al-Quran mengatakan Allah melapangkan rizki dan menyempitkannya tanpa mengajari cara bekerja. Saya rasa orang Islam harus memperbaiki dunianya dan akhiratnya. Dari 08784601 sekian. Gimana, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Anida TV rahimakumullah, pertanyaan pertama yang tadi sudah dibacakan, kita akan mengomentarinya dengan beberapa komentar karena kelihatannya banyak yang mesti dikomentari ya. Yang pertama penanya menyampaikan yang maknanya seolah-olah Al-Quran itu melarang perhiasan kehidupan dunia seperti harta, istri, anak. Kemudian Al-Quran juga fokus dikesankan seolah-olah anti akhirat, anti dunia, anti dunia ya. Jadi mikirin akhirat saja gitu ya. Mikirin akhirat saja dan seterusnya, padahal segala sesuatu membutuhkan uang. Segala sesuatu tidak terlepas dari fasilitas-fasilitas duniawi. Kok kayaknya akhirat saja gitu ya. Dunianya kayaknya dibuang gitu. Ini disampaikan oleh penanya. Maka komentar kita adalah, ketahuilah bahwasanya Al-Quran tidak pernah melarang perhiasan dan hal-hal yang merupakan kenikmatan duniawi yang diperbolehkan. Al-Quran tidak pernah melarang ya. Al-Quran tidak pernah melarang, bahkan Al-Quran mengecam orang yang mengharamkan diri dari perhiasan dunia dan perkara-perkara kebaikan dunia yang telah Allah sediakan, yang Allah halalkan. Al-Quran mengecam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, demikian pula kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan kebaikan-kebaikan yang ada di duniawi, yang ada di dunia, artinya perkara-perkara duniawi yang halal, yang diperbolehkan, perhiasan-perhiasan dan kenikmatan lainnya, fasilitas dan apapun yang Allah sediakan dan Allah nyatakan halal, siapa yang mengharamkan? Nah, jadi Allah mengecam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak mengajari kita untuk fokus akhirat saja, untuk membuang dunia. Itu kesimpulan yang keliru, ya, kesimpulan yang salah. Kemudian dari pertanyaan tadi, Al-Quran seakan fokus kepada akhirat saja, gitu ya. Makanya banyak orang Muslim yang miskin. Salahnya konsep Islam, seakan-akan begitu. Salahnya konsep Islam, fokus akhirat saja. Ada Muslim banyak yang miskin gitu ya. Maka komentar kita adalah, betul sekali kita harus mengedepankan akhirat. Itu yang awal yang harus kita garis bawahi. Betul sekali kita harus mengedepankan akhirat. Kenapa demikian? Ya karena kita diciptakan garis finishnya di sana. Kita dari rahim ibu kemudian menuju alam dunia menuju alam barzah, dari alam barzah mau kemana? Ke akhirat.
Akhirat itu ada dua, surga apa neraka. Hanya ada dua itu toh. Dan itu finishnya kita, garis finishnya kita, endingnya kita. Kita mau milih yang mana? Nah, tentunya kita semuanya memilih surga. Ya, di akhirat nanti kita memilih surga. Karena bapak ibu kita dulu diciptakan, ditempatkan di sana. Itu kampung kita yang sesungguhnya. Kita harus ke sana. Jadi betul sekali. Akhirat tentunya yang dimaksud adalah surga. Ya, itu lebih kita perhatikan, kita prioritaskan betul sekali. Tapi bukan berarti menghampiri dunia. Sehingga kesan bahwasanya gara-gara konsep Islam yang salah, makanya banyak yang miskin. Nah, itu keliru. Nah, sekarang begini. Ajaran Islam memerintahkan haji apa enggak? Mungkin nggak kalau nggak punya harta berangkat haji? Nggak mungkin. Jadi nggak ngajari miskin, ngajari kaya biar bisa haji. Sekarang ada nggak penekanan zakat sehingga diancam orang yang tidak zakat, bahkan diperangi? Ada apa enggak? Ada. Siapa yang bisa zakat? Orang yang berharta, berkaya, orang yang kaya yang berharta. Berarti tidak ngajari miskin, mengajari agar punya harta terus berzakat. Nah, kemudian syariat Islam, Al-Quran memerintahkan kita agar peduli kepada du'afa, yatim, fakir, miskin, dan yang lainnya. Siapa yang bisa peduli? Siapa yang bisa mengulurkan tangan? Orang-orang berharta. Ini menunjukkan bahwasanya semangat Islam adalah semangat meraih harta. Tetapi ingat, harta bukan untuk harta untuk meraih apa yang dibalik itu. Apa yang dibalik itu? Surga. Jadi meraih sebanyak-banyaknya dunia, silakan meraih, cari, kejar. Tetapi sadar yang tadi kita katakan awal yang kita garis bawahi, yaitu surga akhirat, karena kita arahnya ke sana. Jadi salah kalau kemudian dipahami mengajari akhirat saja, makanya banyak yang miskin. Dan ayatnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala untuk meraih apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa surga, dengan tidak melupakan nasib Anda di dunia. Kenapa? Dengan tidak melupakan nasib Anda di dunia. Karena dunia mau ditinggalkan. Maka silakan cari apa yang ada di dunia sehingga menjadi kaya-kayanya, silakan. Jadi berharta sebanyak-banyaknya, silakan. Tetapi motivasinya ingat untuk meraih akhirat, surga di akhirat nanti, kan begitu. Jadi ini komentar yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kesan dari pertanyaan tadi bahwasanya Al-Quran menginformasikan Allah melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkannya. Tapi kok Allah gak ngajari cara bekerja? Allah melapangkan rezeki dan Allah juga yang menyempitkannya. Kenapa tidak diajari bekerja? Sekedar Allah lah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkannya. Mestinya kan diajari gimana cara meraihnya. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Sekarang begini Bu Fathia, kalau Al-Quran kontennya berisi tentang mekanisme bagaimana bekerja, teknis mencari duit, setebal apa Al-Quran? Ada universitasnya. Setebal apa Al-Quran? Ini logika kita akan setebal apa Al-Quran? Sekarang masalah pertanian, gimana meraih keuangan melalui jalur pertanian? Nanti perdagangan ada baju, perdagangan ada makanan, perdagangan ada macam-macam, emas apa? Gimana cara meraihnya? Akan setebal apa? Nah, makanya Al-Quran cukup memberikan konsepnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Ini kan menunjukkan semangat Al-Quran adalah agar kaum muslimin mengetahui cara. Gimana mengetahui cara? Gimana berilmu sehingga meraih perkara-perkara duniawi? Tanya kepada ahlinya. Nah, jadi bukan bicara masalah teknis. Makanya salah kalau kemudian ada kesan Al-Quran kok hanya menginformasikan Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki tanpa memberitahu gimana caranya. Keliru. Nah, keliru.
Kemudian juga saya mendapatkan kesan bahwasanya orang-orang hanya pasrah dengan takdir saja. Ya. Karena semuanya sudah ditakdirkan, akhirnya pasrah. Al-Quran mengajari takdir, takdir, takdir. Akhirnya pasrah dengan takdir, tersandera dengan takdir. Nah, kesan semacam ini atau pemahaman semacam ini menunjukkan bahwasanya dia tidak paham dengan Konsep hakikat takdir, ya, dengan konsep takdir dia nggak paham. Mungkin nggak kita perlu bahas di sini. Intinya orang yang memiliki kesan yang keliru, pemahaman yang salah harus belajar. Harus belajar. Nanti kalau kita jelaskan memakan waktu panjang. Betul. Ya. Ya. Baik, itu Bu Fathia. Iya. Nah, Iya. Mungkin juga saya tambahkan, Ustaz, mungkin si penanya ini lebih melihat realita yang ada di Indonesia, yang mungkin mayoritas orang Islam, tapi mayoritas dari mereka juga tidak berkemampuan. Tapi beliau belum membandingkan ke negara-negara Arab mana yang semuanya mayoritas Islam dan semuanya kaya-kaya. iya. Ya, masyarakat muslimin rahimahullah, seandainya dilihat kaum muslimin miskin Ya. itu ya, bukan berarti kemudian disimpulkan ya agamanya ngajari akhirat saja sih, jadinya malas-malas. Kemudian yang disalahkan agamanya salah. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan agar umatnya malas, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Malah yang tadi kita sampaikan, ya, perintah zakat, perintah berhaji, perintah peduli anak yatim, fakir, miskin, duafa. Siapa yang bisa berbuat kalau bukan orang kaya? Nah, sehingga di situ ada makna, ya, orang Islam harus kaya. Kalau kemudian yang terjadi banyak kaum muslimin miskin, bukan yang disalahkan agamanya, ya. Tapi kan mereka sudah berusaha sedemikian rupa, ya, sudah berusaha sedemikian rupa. Ya, nanti ini pembahasannya Allah mentakdirkan dia dengan rezeki sedemikian. Tapi kan bukan berarti dia malas. Dia sudah bekerja keras karena dia paham orang muslim nggak boleh malas. Ketika takdirnya belum kaya atau belum harta, ya itu yang dibagi oleh Allah. Tapi kan tidak malas. Nah, gitu. Dan keuntungannya dengan seperti itu mereka tidak merasa didolimi dengan takdirnya, justru makin dekat dengan Allah. Iya, betul sekali. Iya, baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Demikian dari 08784601 sekian.